salah satu peristiwa bersejarah yang mengubah arah Perang Dunia Kedua, di mana serangan dadakan militer Jepang di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941 mengejutkan Amerika, menelan banyak korban jiwa, dan juga menghancurkan infrastruktur militer Amerika. Sorry, suara saya agak sedikit ini terserak. Waktu itu pukul 7 pagi, ketika langit begitu cerah di atas pulau Oahu, Hawaii, dan tanpa terdeteksi sebelumnya oleh radar, tiba-tiba ratusan pesawat militer Jepang sudah terbang di langit Hawaii. Tanpa alarm, tanpa peringatan resmi, pasukan Jepang bersiap menorehkan luka yang sangat dalam bagi militer Amerika dan mengubah peta geopolitik dunia selamanya. Nah, dalam video kali ini kita akan menyusuri latar belakang politik dan ekonomi sebelum serangan dan persiapan Jepang yang begitu rahasia, detik-detik dramatis saat bom-bom dijatuhkan, hingga dampak psikologis dan strategis yang melahirkan hari yang paling gelap dalam ingatan rakyat Amerika. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, nah bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sebelum memotret momen tanggal 7 Desember tahun 1941, kita bahas sedikit konteks yang memicu ketegangan ini sebelumnya. Semuanya berawal ketika ambisi ekspansi Jepang di Asia sudah dimulai jauh sebelum tahun 1941, di mana pada tahun 1931 pasukan kuantum dari militer Jepang yang dikerahkan di Manchuria. Nah, Manchuria ini sebuah wilayah di timur laut Tiongkok atau China. Pasukan ini melancarkan serangan secara diam-diam tanpa izin resmi dari pemerintah Tiongkok dengan menggunakan peristiwa Mukden sebagai dalih untuk membenarkan penyerangan itu. Nah, insiden Mukden sendiri terjadi di Manchuria ketika jalur kereta api yang dimiliki Jepang di dekat Mukden dibom oleh Jepang sendiri. Tapi militer Jepang justru menuduh Tiongkok yang melakukan hal itu. Akhirnya terjadilah perang. Nah, atas penyerangan itu, hanya dalam beberapa minggu, militer Jepang berhasil menduduki kota-kota besar di Manchuria, lalu mendirikan negara boneka yang bernama Manchukuo pada bulan Februari tahun 1932. Situasi itu digunakan oleh Jepang untuk memanfaatkan sumber daya yang berlimpah di Manchuria, seperti batu bara, biji besi, kapas, untuk memperkuat industri militernya. Di sisi lain, semenanjung Korea juga sudah berada di bawah kontrol Jepang sejak aneksasi resmi yang terjadi pada tahun 1910. Pada akhir tahun 1930-an, kebijakan kolonial Jepang semakin keras. Bahasa Jepang dipaksakan untuk dijadikan bahasa resmi bagi rakyat Korea. Tanah-tanah masyarakat direbut untuk perkebunan militer, dan banyak laki-laki Korea direkrut secara paksa untuk bekerja di pabrik senjata atau diangkut ke medan perang di Cina, di mana di saat yang sama Cina juga sedang melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Ketegangan di semenanjung itu bukan hanya soal politis, tapi juga memicu perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok kemerdekaan Korea yang ada di pegunungan.
Nah, perang di daratan Cina sendiri sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 1937 yang dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang yang kedua. Dalam perang yang kedua ini, itu berawal dari insiden jembatan Marco Polo di Tianjin, di mana pasukan Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota nasionalis Nanjing. Sejak saat itu, gelombang kekejaman terus terjadi di Nanjing hingga pada bulan Desember tahun 1937 ratusan ribu warga sipil dan tentara Tiongkok tewas dalam perang tersebut. Meskipun begitu, roda perang terus bergulir. Di wilayah barat terjadi pertempuran brutal di Shanghai antara tahun 1937 sampai 1938. Di utara, pendaratan pasukan Jepang di daerah Tianjin dan PUS yang bergerak menuju ke Beijing. Sedangkan di selatan, terjadi pengepungan terhadap Wuhan pada tahun 1938. Hampir tiap jengkal tanah yang dipijak oleh militer Jepang menjadi zona kekuasaan atau pendudukan Jepang. Para pasukan memutus jalur suplai logistik dan perawatan militer ke Tiongkok untuk memperlemah perlawanan dan mencapai kontrol di sepanjang sungai Yangtze. Lalu, mengapa Jepang mengambil langkah yang begitu ekstrem dalam memperluas zona kekuasaannya? Alasannya adalah sumber daya, di mana Jepang saat itu sangat bergantung pada impor minyak, karet, dan besi dari Asia Tenggara dan Hindia Belanda. Di mana kita tahu Hindia Belanda sendiri adalah Indonesia. Setelah invasi ke Manchuria dan penerapan ekonomi perang yang agresif serta kebutuhan akan bahan mentah menjadi semakin mendesak. Selain itu, fraksi garis keras di tubuh militer Jepang juga meyakini bahwa hanya dengan perang total, Jepang bisa menegakkan statusnya sebagai the greatest Asia co-prosperity sphere, sebuah semboyan untuk zona dominasi Jepang di Asia. Keberhasilan Jepang tersebut dalam Manchuria dan serangkaian kemenangan di Tiongkok membuat para jenderal semakin yakin bahwa kekuatan militer mereka cukup untuk menaklukkan musuh. Sementara itu, di belahan dunia lain, yaitu di Jerman dan Italia, sudah terbentuk aliansi resmi. Sejak Februari tahun 1936, Jerman dan Jepang menandatangani Anti-Komintern Pact atau Pakta Anti-Komintern, yang isinya adalah kesepakatan untuk melawan komunisme dan Uni Soviet. Ketika Italia bergabung pada bulan November tahun 1937, maka terbentuklah blok poros yang terdiri dari Berlin, Roma, dan Tokyo. Namun, hubungan mereka lebih bersifat pragmatis yang hanya sekedar tautan ideologi fasisme dan sikap saling memuji. Tapi secara militer, mereka tidak benar-benar berkoordinasi tertutup soal strategi di Pasifik. Selain itu, Jerman juga sedang sibuk memfokuskan kekuatannya di Eropa ketika invasi ke Polandia pada tahun 1939 dan jatuhnya Prancis pada tahun 1940. Sementara Jepang lebih berkonsentrasi di wilayah Asia. Meskipun begitu, dukungan diplomatik dan propaganda yang saling menguatkan terus terjalin di antara mereka. Jepang merasa mendapat lampu hijau dari Berlin dan Roma untuk terus melakukan ekspansi di Asia. Di saat yang sama, Adolf Hitler memandang Jepang punya potensi untuk memberikan gangguan signifikan bagi kekuatan Inggris dan Amerika di
Pasifik. Lalu, bagaimana Amerika bereaksi atas situasi itu? Sejak awal agresi Jepang di Tiongkok, Presiden Amerika yaitu Franklin Roosevelt memproklamirkan dukungan moral kepada Cina nasionalis. William Donovan yang adalah pendiri OSS dan merupakan cikal bakal berdirinya CIA sesekali memberikan amunisi lewat Lend-Lease Act. Dalam menghadapi situasi itu, Roosevelt sering menggunakan nada yang ambigu ketika berbicara tentang intervensi militer. Dia mengatakan, kita akan membantu sekutu, tetapi tidak berkonfrontasi langsung, kecuali jika kepentingan Amerika secara langsung diserang. Nah, pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan kelompok isolasionis di Kongres Amerika, tapi juga memberikan sinyal kepada Jepang bahwa Washington tidak akan tinggal diam jika rencana ekspansi mereka menyentuh Amerika atau menyentuh kepentingan Amerika secara langsung. Nah, kelompok isolasionis ini adalah mereka yang menolak keterlibatan Amerika dalam perang Eropa atau Asia. Sikap ambiguitas pemerintah Amerika ini kemudian dianggap sebagai salah satu faktor yang memicu Tokyo atau Jepang memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor. Jepang menilai bahwa tanpa mencegah dengan cepat, Amerika akan terus memperketat embargo minyak dan baja hingga melumpuhkan mesin perang Kekaisaran Jepang. Dengan latar belakang inilah Jepang lalu memutuskan untuk melakukan serangan dadakan ke armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang merupakan satu-satunya cara yang digunakan oleh Jepang untuk membeli waktu. Dengan begitu, mereka bisa mengamankan sumber daya di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda, sebelum Amerika benar-benar menghentikan suplai minyak. Pada tanggal 26 November tahun 1941, 6 kapal induk Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Sohakaku, dan Suikaku, berangkat dari pangkalan di Kuriles menuju perairan dekat Hawaii. Bersama mereka, 414 pesawat tempur Mitsubishi A6M0 dan pesawat Nakajima B5N yang merupakan pesawat pembom torpedo, dan juga pesawat Aichi D3A sebagai pesawat pembom standar. Semua ini dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto, yang merupakan sosok yang merancang atau yang meracik strategi ini. Dan sebenarnya waktu itu Jenderal Yamamoto ini sempat ragu. Dia tahu akan kekuatan industri militer Amerika. Amerika sekali bangkit, maka akan sulit untuk ditaklukkan. Namun, karena adanya tekanan dari fraksi militer garis keras di Tokyo atau di Jepang, dan kebutuhan yang mendesak untuk segera memperoleh sumber daya, membuat jenderal ini akhirnya merestui atau menyetujui rencana tersebut. Nah, sekarang mari kita intip sedikit detail teknis bagaimana armada serangan Jepang ini yang dibuat sedemikian rupa. Kapal induk utama merupakan jantung dari rencana ini. Di bawahnya ada kapal-kapal perang battleship kelas Kongo, kapal penjelajah berat, dan kapal perusak menjadi pelindung dan juga penunjang logistik. Total personel yang ikut dalam persiapan serangan itu mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Personel-personel ini diangkut tanpa mereka tahu identitas tujuan mereka. Dalam beberapa pekan menjelang keberangkatan, militer Jepang juga mengirimkan kapal-kapal pengintai dan kapal selam untuk memantau
aktivitas armada di Pasifik Amerika Serikat. Mereka ingin memastikan bahwa Pearl Harbor pada saat itu sudah dalam kondisi kosong dari kapal induk Amerika Serikat. Karena memang pada waktu itu armada kapal induk AS sedang menggelar latihan di Samudra Pasifik, area yang cukup jauh dari pelabuhan utama di Pearl Harbor. Dari informasi yang dikumpulkan oleh intelijen Jepang, armada kapal induk AS tidak ada di Pearl Harbor. Namun, armada kapal perang dan kapal-kapal penumpang juga transportasi kargo tetap berada di sana. Sementara itu, di Washington, Intel Amerika mungkin mengendus gerak-gerik Jepang dari grafik radio yang mencurigakan. Rapat-rapat di Tokyo hingga warta Intel tentang pos minyak Jepang yang semakin menipis. Tapi sebuah kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh personil militer Amerika ketika stick message, yaitu telex dari Jepang yang dikirim dalam bahasa sandi yang tidak tepat dan tidak terlalu rumit, tapi belum sepenuhnya diterjemahkan. Peringatan dini itu tidak disampaikan pada panglima tempur Amerika di Pearl Harbor, sehingga mereka tidak dalam kondisi siaga menghadapi serangan dari Jepang tersebut. Pada pukul 6 pagi waktu Hawaii, kapal-kapal induk Jepang berada di sekitar 230 mil laut di utara Oahu. Menurut aturan militer Jepang, begitu target utama terdeteksi, serangan yang mengejutkan dilakukan dan berhasil, maka perintah Tora akan dikumandangkan. Di Pearl Harbor sendiri, pilot-pilot Amerika sedang mengisi bahan bakar pesawat. Juga anggota awak kapal yang sedang cek dokumen dan warga sipil yang sedang menikmati pagi yang cerah, tanpa mereka duga sedikit pun bahwa bencana akan segera tiba. Sekitar pukul 6.45, radar Opana Point mendeteksi sekelompok pesawat besar yang terbang dari arah utara. Namun, petugas radar yang belum pernah berhadapan dengan formasi besar Mitsubishi Zero milik Jepang, sehingga dia mengira bahwa itu adalah formasi pesawat-pesawat Amerika B-17 yang sedang terbang dari California. Tidak ada yang merasa waspada. Sekitar 5 menit kemudian, gelombang pertama berjumlah 183 pesawat menyerbu dengan taktik kejutan. 4 gelombang serangan terpisah, masing-masing dilengkapi dengan pembom torpedo, pembom darat, dan pesawat penyerang sekutu. Dan baku hantam pun terjadi. Di pangkalan udara Hickam Field dan Belfield, pilot Amerika Serikat yang sedang beristirahat bergegas ke hanggar dan menyalakan mesin, mencari anggota pilot dan memulai manuver darurat. Namun, banyak pesawat yang baru keluar dari hanggar terguncang dan terbakar sebelum sempat terbang. Di perairan Teluk Pearl, kapal-kapal perusak dan kapal-kapal patroli berusaha melepaskan tembakan anti pesawat. Tapi persiapan mereka yang sangat terbatas, usaha itu pun gagal. Dalam waktu 25 menit saja, 188 pesawat dan 5 kapal patroli Amerika berhasil dihancurkan di darat maupun di laut. Setelah gelombang pertama mundur untuk mengisi ulang amunisi, gelombang kedua serangan Jepang ini dimulai, yang dipimpin oleh Laksamana Tsuichi Nagumo. Kali ini, target utamanya adalah kapal-kapal yang masih bertahan, khususnya kapal perang kelas Nevada, California, Oklahoma, West Virginia, dan Arizona di Battleship Row. Bom-bom besar dijatuhkan dan kapal USS Arizona meledak hebat setelah amunisi di dalamnya terbakar dan menewaskan
1.177 awak sekaligus. Kapal USS Oklahoma terbalik setelah terbakar dan menewaskan lebih dari 400 awak. Di darat, kumpulan puing yang berhamburan, suara ledakan demi ledakan, kepulan asap hitam, dan jeritan korban yang terpental menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Setelah pukul 8 pagi, gelombang kedua pun mundur. Angkatan Laut Jepang berhasil melancarkan misi dengan kerusakan yang luar biasa. Dalam serangan itu, 18 kapal Amerika Serikat karam dan rusak berat, termasuk 8 kapal perang, 188 pesawat yang hancur, dan lebih dari 2.400 personel AS yang tewas, dan sekitar 1.200 yang terluka. Di pihak Jepang sendiri, mereka kehilangan sekitar 29 pesawat, 5 kapal selam mini, dan 55 awak dilaporkan tewas. Hanya berselang 1 hari, yaitu tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden Roosevelt menyampaikan pidato legendarisnya di hadapan Kongres. Hari ini adalah hari yang akan hidup dalam ingatan rakyat Amerika. Serangan dadakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar di Pasifik, tapi juga menodai kehormatan bangsa kita, ucap Roosevelt. Dan dengan suara yang bergetar, Roosevelt meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan sidang dan menandai berakhirnya era isolasionisme di Amerika. Rakyat Amerika yang sehari sebelumnya masih terbelah antara yang menganggap perang bukanlah pekerjaan mereka, bukan urusan mereka, dan yang mendukung sekutu pada saat itu menjadi bersatu padu. Remember Pearl Harbor menjadi slogan yang menggema di poster, kaos, dan spanduk hampir di seluruh negeri. Industri Amerika pun bergeser. Pabrik-pabrik Ford dan General Motors berhenti memproduksi mobil sipil dan berganti memproduksi tank, pesawat tempur, dan perlengkapan perang. Sementara itu, di Jepang, Kaisar Hirohito merestui deklarasi perang, dan Jenderal Hideki Tojo selaku Perdana Menteri menyatakan bahwa serangan di Pearl Harbor adalah langkah defensif untuk melindungi kekaisaran Jepang. Namun, tidak semua di militer Jepang percaya bahwa kelak Amerika akan tinggal diam. Yamamoto pernah memperingatkan para koleganya. Dia mengatakan, "Aku takut kita hanya berhasil menyalakan api yang tak akan pernah padam. Dan pada gilirannya, Jepang juga harus bersiap menghadapi balasan yang dahsyat dari Amerika." Pasca Pearl Harbor, skenario Perang Pasifik berubah drastis. Selama bulan-bulan awal tahun 1942, Jepang melanjutkan rangkaian ekspansi kilatnya, mulai dari Filipina, Malaya, termasuk penaklukan Singapura pada bulan Februari tahun 1942, hingga Hindia Belanda atau Indonesia untuk menyokong kekuatan sumber minyaknya. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat, meski terpukul di Pearl Harbor, mulai mengerahkan sisa kapal induk ke Samudra Pasifik Tengah. Saat serangan kejutan Jepang, armada kapal induk Amerika Serikat Enterprise, Lexington, dan Saratoga yang tidak berada di Pearl Harbor saat serangan Jepang terjadi, sehingga kedua kapal induk itu selamat. Dan ini akan jadi kunci bagi Amerika Serikat untuk bangkit dan membalas. Pada bulan Mei tahun 1942, armada pemulihan Amerika Serikat di bawah komando Custer Nimitz melancarkan serangan balasan di Midway. Di sini, Jepang mengalami kekalahan yang telak. 4 kapal induknya, yaitu
Akagi, Kaga, Soryu, dan Iryu amblas yang mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Perang Pasifik pun memasuki fase pingpong, di mana kedua kubu saling berebut posisi, mulai dari pertempuran Guadalcanal pada bulan Agustus tahun 1942 sampai bulan Februari tahun 1943. Pertempuran Laut Coral Sea hingga pengepungan militer di berbagai pulau Pasifik lainnya. Namun, momentum kemenangan di Midway menjadi titik balik psikologis. Amerika percaya diri bisa menggulingkan Jepang secara perlahan. Dari situ, strategi lompat pulau yang diinisiasi oleh Amerika, yaitu melewati pulau-pulau yang terlalu tangguh untuk direbut, lalu memusatkan serangan pada titik-titik strategis yang bisa menopang serangan lebih dalam ke wilayah Jepang. Serangan Pearl Harbor bukan hanya peristiwa militer, dampak sosialnya pun amat luas. Di Amerika, muncul kecemasan dan prasangka terhadap warga keturunan Jepang. Pada bulan Februari tahun 1942, Presiden Roosevelt menandatangani Executive Order 9066 yang memerintahkan relokasi paksa lebih dari 110.000 warga keturunan Jepang ke barak-barak interniran di Gurun Nevada, Utah, Arizona, dan negara bagian lainnya. Sementara itu, di Jepang, kemenangan awal di Pearl Harbor memicu semangat nasionalisme yang tinggi. Namun, seiring perlawanan Amerika yang kian terorganisir dan kekurangan sumber daya dari pihak Jepang yang ada di front Cina, juga moral perang Jepang pun perlahan mulai meredup. Rakyat sipil mulai kekurangan bahan pangan. Kota-kota di pulau utama mulai dibom oleh pesawat-pesawat B-29 milik Amerika. Dan puncak semua itu adalah pemboman atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945. Langkah dramatis yang menghancurkan dua kota besar Jepang sekaligus menewaskan lebih dari 200.000 orang, baik yang tewas pada saat itu maupun yang meninggal karena radiasi nuklir. Para sejarawan mengatakan bahwa tanpa konteks Pearl Harbor yang memulai keterlibatan penuh Amerika di Pasifik, serangan atom mungkin tidak akan terjadi dengan skala maupun urgensi yang setinggi itu. Jepang yang pada awalnya berjaya di Asia Timur, kini terpaksa menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 dan meletakkan senjata serta menandatangani dokumen kapitulasi pada tanggal 2 September tahun 1945. Secara geopolitik, keduanya, yaitu Jepang dan Amerika, belakangan merajut hubungan baru pasca perang. Jepang dibantu oleh Amerika melalui program rekonstruksi dan menjadi sekutu strategis Amerika selama Perang Dingin dan seterusnya. Pearl Harbor hari ini juga menjadi simbol peringatan dengan USS Arizona Memorial didirikan di atas kapal karam itu. Setiap tanggal 7 Desember, orang datang untuk mengenang para korban dan mengambil pelajaran tentang bahayanya konflik serta pentingnya diplomasi. Ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa Pearl Harbor, bahwa seandainya Amerika menangkap sinyal-sinyal pergerakan kapal induk Jepang dengan lebih baik, serangan mungkin bisa dicegah atau minimal dampaknya bisa diredam. Begitu juga Jepang yang merasakan sendiri resiko operasional yang terlalu rahasia. Yamamoto paham betul bahwa Amerika akan bangkit dalam sekejap setelah serangan tersebut. Selain itu, embargo minyak dan sumber daya meski dimaksudkan untuk memaksa Jepang menghentikan ekspansi, justru memicu Jepang mengambil tindakan yang ekstrem. Ini menegaskan bahwa langkah ekonomi yang ekstrem dapat memantik konflik militer kalau tidak diiringi dengan jalur diplomatik. Meskipun
Pearl Harbor menoreh luka yang mendalam, tapi pada akhirnya Amerika dan Jepang mampu menjalin kemitraan yang strategis. Demikianlah kisah serangan Pearl Harbor, mulai dari latar belakang politik hingga dampak jangka panjangnya bagi dunia. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa satu keputusan diplomatik atau ekonomi yang salah langkah dapat membangkitkan spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Namun, di saat yang sama, kisah individu-individu berani dan rekonsiliasi antara bekas musuh menegaskan bahwa manusia selalu punya kapasitas untuk bangkit, memperbaiki, dan bersatu setelah konflik berdarah berlalu. Nah, menurut teman-teman, apakah skenario serupa masih mungkin terulang di era modern ketika negara-negara saling bersaing secara ekonomi dan militer? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan di akhir cerita, terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya lainnya. Kalau ada topik sejarah atau kriminal lain yang ingin dibahas, silakan tuliskan ide kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya.